Apakah kalian pernah merasakan hal ini? Ketika kalian melihat peluang trading yang terlihat seperti setup yang menarik, kalian juga sudah memiliki konfirmasi untuk entry, tetapi tiba-tiba kalian merasa ragu, kalian takut kehilangan uang, atau kalian memiliki semacam kecemasan yang membuat kalian terhenti sebelum menekan tombol eksekusi. Ini adalah masalah yang hampir setiap trader akan alami, termasuk saya juga pernah mengalaminya. Di mana ketakutan akan kehilangan uang tersebut justru dapat menghalangi kita untuk mendapatkan eksekusi trading yang terbaik. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membagikan proses yang telah saya lakukan untuk mengurangi emosi saat trading, dan langkah-langkah yang saya ambil untuk dapat mengoptimalkan eksekusi dalam trading. Jadi jika kalian suka dengan apa yang saya bahas, silakan subscribe channel ini dan tonton video ini sampai akhir. Kesuksesan seorang trader tidak hanya ditentukan oleh bagaimana strategi trading yang dilakukannya, tapi juga ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan emosi saat trading. Bagaimana perasaan Anda saat trading? Apakah jantung Anda berdebar sepanjang waktu saat trading? Apakah trading membuat Anda bergembira luar biasa, atau malah stres sampai depresi? Jika kita tidak bisa mengontrol emosi, maka akan sulit juga bagi kita untuk sukses dalam trading. Bagian tersulit dari trading bukanlah membuat sistem trading yang baik dan terstruktur. Manajemen uang dan manajemen risiko juga tidaklah sulit dibuat. Justru masalah muncul ketika kita trading, adrenalin terpompa begitu kuat hingga kita tidak bisa disiplin melakukan strategi trading yang sudah dibuat. Ketakutan dan keserakahan membuat kita mengabaikan semua rencana yang telah dibuat. Beberapa emosi tersebut bisa menghambat kemampuan kita, dan malah membuat kita mengikuti jalan yang salah. Akhirnya bukannya untung, tapi malah menjadi rugi terus-menerus. Untuk benar-benar tumbuh menjadi trader yang berhasil, kita harus menjadi trader disiplin, bukan trader emosional. Dari sekian banyak jenis emosi yang mungkin Anda kenal, hanya ada dua kategori emosi utama yang wajib diwaspadai, yaitu ketakutan atau fear, dan keserakahan atau greed. Setiap trader pada dasarnya selalu berharap bahwa posisinya akan mendapat keuntungan. Wajar jika trader yang masih awam hanya membayangkan skenario terbaiknya saja. Karena itu, posisi entry biasanya dibiarkan berjalan tanpa target profit atau batasan kerugian. Mereka tidak ingin membatasi keuntungan dengan TP, atau tidak menggunakan SL karena bersikeras harga masih bisa berbalik saat posisi sedang merugi. Jika tindakan-tindakan ini dilakukan tanpa dasar analisa yang jelas, maka emosi trading greed lah yang telah mempengaruhi keputusan trader untuk melakukannya. Kategori emosi trading ini biasanya juga berkaitan dengan overconfident, atau terlalu percaya diri. Di sisi lain, ada juga emosi trading yang menyebabkan para trader awam menjadi terburu-buru untuk menutup posisi, yaitu adalah fear. Ketika harga bergerak searah dengan posisi yang diambil atau sedang profit, emosi trading membuat trader awam khawatir kalau harga akan berbalik arah, jadi mereka terburu-buru menutup posisi trading untuk melikuidasi keuntungan. Sebaliknya, ketika harga bergerak melawan posisi yang diambil atau sedang merugi, trader awam yang khawatir akan langsung menutup posisi karena takut kerugiannya makin membengkak. Padahal, harga bisa saja hanya bergerak dalam koreksi dan kembali ke arah yang sesuai dengan posisi yang diambil. Sekarang bayangkan jika kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut diteruskan. Profit tak bisa konsisten, dan loss pun tak dapat dijaga sesuai batas toleransi. Lama-kelamaan akun trading akan semakin terkikis dan pada akhirnya juga akan habis. Itulah mengapa, emosi dalam trading efeknya negatif. Sebenarnya, setiap orang mampu melakukan trading karena tidak ada persyaratan khusus untuk dapat melakukan trading di market forex. Artinya, apapun latar belakang pendidikan atau berapapun besar modal Anda, setiap individu memiliki peluang untuk mendapat keuntungan di market forex. Memang benar setiap orang punya peluang untuk memperoleh profit dengan melakukan trading forex, tapi hanya trader berpengalaman saja yang benar-benar bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten. Hal ini karena mereka mampu mengelola emosi mereka dan disiplin dalam setiap transaksi. Tanpa adanya manajemen emosi,
Trading forex akan selalu dipengaruhi penilaian subjektif yang bisa mendatangkan kerugian yang besar. Bahkan jika dipetakan, manajemen emosi ini menguasai 99% skill yang dibutuhkan dalam trading. Sedangkan keahlian trading itu sendiri, hanya mendapat jatah 1%. Lantas bagaimana cara melakukan manajemen emosi dalam trading? Apa gunanya memiliki sistem trading jika tak bisa dijalankan secara disiplin? Kenyataannya, banyak trader awam yang berkomitmen akan menggunakan sistem trading untuk menghindari intervensi emosi, tapi masih saja sering tidak dapat disiplin mengikuti aturan-aturan sistemnya. Akibatnya, perilaku trading akan kembali ke saat seperti mereka belum memiliki sistem. Bertindak memang tidak semudah yang direncanakan dan dikatakan. Bagi trader awam yang belum pernah tahu rasanya loss karena kurang disiplin, melanggar sistem trading akan sangat mudah untuk dilakukan. Penyebabnya lagi-lagi adalah emosi trading. Bukan hanya mereka yang belum punya sistem trading, emosi juga bisa menjangkiti para trader awam yang tengah menjalankan sistem trading. Hal ini karena kondisi market forex yang tak menentu dan mudah memancing emosi trader. Terdapat siklus emosi yang biasa akan dialami seorang trader. Yang pertama adalah rasa optimis. Kemudian dari situ akan mulai muncul rasa percaya diri. Lalu lama-kelamaan trader akan merasakan euforia. Selama terbawa rasa euforia, trader mengalami beberapa loss. Namun di situ trader tetap mencoba untuk menyangkal perasaan loss-nya. Meski begitu, lambat laun trader akan mulai merasakan rasa panik, dan selanjutnya akan mulai merasa putus asa, sampai menjadi depresi. Setelah itu berlalu, trader akan mulai merasa lega, kemudian akan kembali merasa optimis lagi. Siklus tersebut dapat terjadi secara berulang-ulang tanpa akhir, sehingga hal tersebut dapat menghambat kemampuan kita untuk trading dan akhirnya menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita perlu bisa mengontrol emosi diri jika ingin sukses dalam trading. Untuk memahami bagaimana kita bisa mengontrol emosi, terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimana manusia berpikir. Berdasarkan buku Thinking Fast and Slow, kita sebenarnya memiliki dua cara sistem berpikir. Cara berpikir yang pertama disebut sebagai sistem 1. Sistem 1 ini kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sifatnya itu cepat, intuitif, emosional, impulsif, dan kadang terjadi secara sadar dan tidak sadar. Secara simpelnya, sistem 1 digunakan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang sederhana seperti misal, 2 plus 2, kita tidak perlu mencari dengan usaha lebih, kita sudah tahu jawabannya. Atau kita gunakan untuk menyerap informasi yang cukup ringan dan sederhana, seperti di saat kita menonton film. Sistem 1 digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena efisien, tidak memakan energi banyak dan waktu yang lama. Cara berpikir yang kedua disebut sistem 2. Sistem 2 sifatnya logis, rasional, membutuhkan konsentrasi penuh, digunakan secara sadar, tetapi cenderung pemalas, dan jika digunakan ia cukup memakan banyak energi. Contoh simpelnya ketika 180 kali 89, kita harus mencari terlebih dahulu hasil dari perhitungan itu, berbeda dengan 2 plus 2 yang kita bisa langsung tahu jawabannya. Jadi umumnya sistem 1 yang bekerja duluan, kalau tidak bisa, baru sistem 2 yang mengambil alih. Seperti contoh pertanyaan 180 kali 89, Anda akan mencoba mengingat berapa hasil 180 kali 89, dan karena tidak ada di memori, barulah Anda mencoba menghitungnya. Berpikir rasional atau sistem 2, akan mempengaruhi kondisi tubuh kita, mulai dari pupil melebar, konsentrasi yang terfokus, dan menghabiskan energi. Karena berpikir rasional sifatnya lambat dan membutuhkan energi lebih besar, maka secara alamiah manusia cenderung berpikir secara emosional atau sistem 1. Jadi kalau ingin mengontrol emosi, sebenarnya yang kita lakukan adalah berusaha mengganti cara berpikir emosional atau sistem 1 menjadi rasional atau sistem 2. Bagaimana caranya? Pertama kita perlu untuk berhenti sejenak. Sebab sebenarnya yang menjadi masalah adalah cara berpikir emosional selalu muncul pertama kali. Jadi cara mengatasinya adalah dengan berhenti sejenak. Dengan berhenti sejenak artinya kita mengerem cara berpikir emosional bekerja. Contohnya, saat kita ingin marah, di situ kita jangan langsung marah, tetapi kita berhenti terlebih dahulu. Kemudian semisal saat floating loss, di situ emosi ketakutan muncul.
Biasanya ditandai dengan perubahan kondisi tubuh, misalnya nafas tidak beraturan, keluar keringat dingin, dan sebagainya. Maka kita perlu berhenti sejenak, atur napas, sampai cara berpikir sistem 1 atau emosional mereda. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memberi kesempatan sistem 2 untuk masuk. Setelah cara berpikir sistem 1 mereda, kita mempersilahkan cara berpikir sistem 2 untuk masuk. Pada contoh marah, kita coba berpikir secara rasional. Apa memang perlu marah? Kalau perlu marah, apa yang perlu dimarahi? Seberapa besar perlu marahnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita kemungkinan tidak perlu marah. Kalaupun kita perlu marah, kita akan marah secara logis, dan tidak asal marah secara emosional. Untuk memudahkan cara berpikir sistem 2 masuk, kita bisa menggunakan pengingat atau reminder. Misalnya di dalam trading, kita bisa merujuk pada aturan-aturan di dalam sistem trading yang sudah kita buat. Kita bisa menulis sistem trading tersebut di kertas dan menempelkan di dinding supaya mudah dilihat. Pada prinsipnya setiap muncul emosi atau cara berpikir sistem 1, kita counter dengan sistem trading atau cara berpikir sistem 2. Ibaratnya semua emosi harus tunduk pada sistem trading. Dengan berlatih terus menggunakan otak rasional yang dalam hal ini sistem trading, lama-kelamaan itu akan terpupuk menjadi habit atau kebiasaan. Jadi dari semua yang sudah kita bahas dapat disimpulkan, bahwa dalam trading, mengendalikan emosi adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Banyak trader mengalami ketakutan kehilangan uang atau keserakahan untuk mendapat keuntungan lebih, yang pada akhirnya mengganggu proses pengambilan keputusan yang rasional. Dengan latihan dan disiplin yang konsisten, penggunaan sistem 2 dapat menjadi kebiasaan, sehingga nantinya kita dapat trading, tanpa menggunakan emosi. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian, subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.